diduga ya, ini katanya masih diduga, direkayasa sedemikian rupa sehingga kasus kematian FA-nya disingkirkan dulu, tidak akan naik. Tapi kasus narkoba di mana ada satu perempuan yang kemudian tidak meninggal tadi, itu kemudian diproses, lalu kemudian nanti hasilnya setidaknya hukumannya bisa ringan atau bahkan bebas sama sekali. Betul ya? Ya ringan lah mungkin ya. Ya, atau bisa bebas kan, bisa aja kalau nggak terbukti dua-duanya misalnya. Ya kalau tidak terbukti dua-duanya. Tapi 359 ini ya mungkin bisa. 359 itu apa? Orang nggak ngerti soalnya. Ya pasal 359 itu dengan sengaja, tidak dengan saja ya kelalaian menyebabkan yang kematian, mengakibatkan orang lain meninggal. Ya, biasanya diterapkan oleh pengemudi lalu lintas ya yang menabrak kan nggak sengaja, atau mainan senapan angin ya nggak sengaja, itu biasanya itu. Intinya Anda melihat semua ini berupa kesengajaan. Ya kalau saya melihat setelah muncul ternyata anak bos Prodia yang kaya raya sampai keluar 17 miliar. Ya saya menduga pasal 338 itu penerapannya dikondisikan supaya itu tidak terbukti. 338 itu pembunuhan tidak berencana ya? Tidak berencana. Kalau berencana 340. Betul. Ya. Supaya 338 itu tidak terbukti sehingga hukumannya ringan lah gitu. Hukumannya ke 359 ke kelalaian. Yang lebih ringan. Ya, yang lebih ringan gitu. Dan itu bisa dengan kompensasi nanti korban dan lain sebagainya, betul ya? Ya, ditambah lagi setelah ada perdamaian kan, semakin memotivasi, semakin semangat ini kan. Berupaya untuk memaafkan misalnya kasus ini kan. Jadi nggak usah naik ke pengadilan gitu, toh korbannya nggak menuntut. Padahal sejak awal perdamaian saya sudah sampaikan bahwa boleh ini berdamai ya, tetapi ini delik biasa, bukan delik aduan. Arti delik biasa walaupun ada perdamaian, penyidik wajib melanjutkan proses hukumnya. Hakimlah nanti yang menentukan. Itu. Dan ini dilakukan karena anak bos Prodia yang saya harus sampaikan, dugaannya adalah dijadikan sapi perah. Ya, Pak Aiman yang bicara. Kalau saya lihat bukan hanya polisi ya, oknum pengacaranya juga memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan pribadinya. Karena dia dapat juga karena lewat dia. Informasi yang kami dapat ya, nilainya nggak sampai 1 miliar yang beredar untuk polisi. Ya. Sementara yang keluar 17, yang di Polres Selatan ya. 17 miliar. 5 transaksi yang tadi saya bilang jumlah 4,1 itu masuk kepada rekening mantan pengacaranya. Evelyn EDH ya. Penjualan mobil Lamborghini juga masuk ke rekening Evelyn. Padahal si kliennya AN dan BH ya, AN tidak setuju masuk ke rekeningnya Evelyn. Ini jadi praktek-praktek advokat yang model ini sebetulnya menjadi pintu awal. Polisi juga tergoda ya. Nggak cuma polisi kan, ada juga penegak hukum yang lain. Iya tergoda. Seorang Frikar misalnya di Mahkamah Agung. Ditindak ya. Kita sering mengkritik penegak hukum lain, tetapi advokat jarang mengumumkan secara terbuka adanya dugaan pelanggaran anggotanya ya. Jadi menurut saya ini harus tindak. Nah bagus kuasa hukum yang baru melaporkan di Polda Pak dengan LP nomor 612 ini pintu untuk menyelidiki peran advokatnya yang menurut saya mengambil uang lebih banyak menjual nama polisi. Saya ke Bung Rasman. Anda punya pendapat apa tadi, apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Tony dan Bung Sugeng? Pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bung Aiman ini satu-satunya orang Indonesia bersama Pak Haritano yang menyaksikan pelantikan Donald Trump. Terima kasih. Makasih. Saya ingin menyampaikan mungkin malam ini saya akan lebih pada kecenderungan berpikir benar-benar netral memandang kasus ini. Kenapa begitu? Emang biasanya nggak netral, Bang? Kadang-kadang saya dipersepsikan terlalu membabi buta membantu Polri. Nah, jadi ini saya pertama berharap kepada Pak Sugeng, IPW itu juga harus membangun komunikasi yang baik dengan aparat kepolisian. Sehingga informasi itu tidak saja didengar dari satu pihak, tapi juga masuk dari dua pihak. Masalah bagaimana tingkat atau kadar keyakinan kita terhadap penjelasan Polri atau
korban, bahkan pengacara, itu tergantung kita yang menyaringnya gitu. Nah, jadi begini. Saya sudah komunikasi langsung dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Saudara Kombes Pol Ade Rahmat. Kenapa saya komunikasi? Ini bukan karena saya diundang malam ini. Itu 3 hari yang lalu. Saya tanya beliau, Pak Kapolres, ini ada sebutan 400 juta yang katanya diserahkan kepada Kapolres. Ya, Bung Romi waktu itu sampaikan sempat. Ya. Dan saya kenal dengan Gogo Galesung itu. Kanitnya juga saya kenal, Zakaria. Juga kena. Sekarang di Patsus. Tapi yang saya mau katakan bahwa persoalan kematian anak dari rekan kita, klien dari saudara Tony, pasti membuat rasa keprihatinan yang mendalam. Tapi satu poin yang tidak boleh kita lupakan, saya jawab sekarang di sini, bahwa Kapolres Ade Rahmatlah orang yang dengan tegas mengatakan tidak ada toleransi karena ini nyawa manusia, maka wajib lakukan pemberkasan ke kejaksaan. Saya tanya, apa buktinya? Dia bilang, Bang, sayalah orang yang mengusulkan agar AKBP Bintoro dipindahkan dan atau dicopot. Dan itu dilakukan oleh pimpinan. Kasus itu kenapa dia minta diganti? Karena memang ada tawaran itu datang kepada saya. 400 juta itu. Dan saya menolak. Lalu kemudian berganti dengan AKBP Gogo Galesung. Di situ juga prosesnya sama. Juga dilakukan proses yang dilakukan upaya transaksional. Dan itu memang dari cerita yang berkembang itu sepertinya ada pembicaraan yang intens antara pengacara dengan penegak hukum, dalam hal ini Kasat dan Kanit. Dan Pak Kombes Ade ini mengatakan bahwa termasuk Kanit PPA pun dia yang mengusulkan diganti. Kayaknya Bang Rasman jadi jubirnya Kapolres nih. Kan saya sekarang berada di posisi yang menilai. Ya, Anda kan bukan jubirnya Kapolres. Sebentar dulu. Yang mana yang janggal, Bung Sugeng? Mungkin Anda mau sebentar sampaikan. Ya dong, kan posisinya sebagai praktisi. Saya enggak itu, sebentar. tapi saya cuma menyatakan itu aja. Ya, silakan aja. Pak Sugeng ini adalah saksi ahli advokat yang diminta oleh Bareskrim Mabes Polri yang mengatakan bahwa saya melanggar sebagai seorang lawyer sehingga bersidang di pengadilan. Bapak harus tanggung jawab kata-kata itu. Bapak akan debat dengan saya di pengadilan. Saya akan nilai itu. Sebentar. Itu kan jadi saya apa, sebentar. di luar konteks ini ya. Bukan. Bentar dulu dong saya ngomong. Di luar konteks ini gimana Anda ngomong sebentar dulu. Ya, ini gimana nih konteksnya nih? Gimana kita nih? tetap di konteks. Saya mau bicara ke begini, makanya dengar dulu baik-baik. Anda tadi mengkritisi Polri. Oke? Nah, sekarang saya berada di pihak di mana Polri menurut saya melakukan 2 hal. 1, masih ada petinggi Polri yang ingin kasus ini lanjut dan terbukti lanjut. Anda baca nggak rilisnya IPW terkait Kapolres? Saya ngomong dulu dong, Bung Aiman. Ya. Beliau ngomong dari tadi, saya diam terus. Anda kan ada apa? Saya ngomong Anda batasi. Anda baca nggak rilis saya bahwa juga pernyataan saya tadi begini aja, bahwa Pak Kapolres itu yang meminta kasus ini ditindaklanjuti ya, memindahkan itu kan saya udah sampaikan. Ya. Kalau Anda sampaikan, saya sampaikan yang lebih tegas. Sekarang saya tanya, Anda bicara nggak dengan Kapolres? Kalau saran Anda saya komunikasi dengar ya. dulu. Saya tidak perlu bicara ya. Dulu. Saya bisa dapat bicara informasi dari Kapolres langsung. Anda bukan juru bicara Kapolres. Yang bilang juru bicara siapa? Substansi yang Anda sampaikan. Sekarang saya tanya, Anda juru bicara siapa? Loh, saya juru bicara dari IPW. Ya, saya juru bicara dari seorang advokat yang peduli pada penegakan hukum.
Dan saya tidak ingin Polri diruntuhkan secara konstitusional. Kalau pribadi yang salah, hukum yang bersalah. Itu dia. Gimana sih Anda ini? Saya Makanya ini dengarin dulu tidak saya sedang ngomong, meruntuhkan Bos. Polri. Saya akan buka hari ini di sini bagaimana juga Polri berlaku tidak adil bahkan terhadap saya. Makanya dengerin dulu dong kata-kata saya. Saya katakan bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan ingin kasus ini dilanjutkan dan dia bahkan mengusir, keluar kalian dari sini. Karena kasus ini masalah kematian, tidak ada tawar-menawar dengan nyawa manusia. Dan lanjut. Nah, perkara pasal yang disebut tadi, inilah Pak yang mau saya sampaikan. Ada fenomena baru sekarang di Republik ini, Pak Kompolnas. Saya tadi bicara dengan beliau, ini masih baru. Saya sampaikan, Kompolnas yang lama kayaknya nggak greget, yang sekarang ini greget. Nah, sekarang saya sampaikan. Ada sekarang fenomena baru bahwa mengatur kasus bukan dari atas, tapi dari bawah, Pak. Saya banyak menemukan kasus justru pimpinan itu disajikan dari bawah dan pimpinan terjebak bahkan nurut dengan anak buahnya. Kalau dulu ceritanya dari atas, Bang Reza, sekarang dari bawah, dan itu saya sendiri merasakannya. Nah, karena itu saya katakan di sini, Polri harus melakukan pembenahan secara institusional dari pejabat tertinggi sampai dengan Kapolsek, Pak. Dan ini saya sampaikan kepada Irwasum. Bapak Komjen Pol Dedi Prasetyo, Pak. Bendel berespon, surat. Nah, sekarang begini, saya hanya keberatan satu hal. Kalau kita melihat masih ada perilaku oknum yang tidak baik, hukum perilaku itu. Kalau ada tindakan AKBP B, C, D, hukum mereka. Tapi jangan rusak secara institusi karena negara ini juga akan sengkarut tanpa adanya kepolisian. Saya kira itu dari saya. Oke, baik. Bung Tony ada komentar sini? Bung Tony, ada komentar soal ini? Cukup? Ada, silakan. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, Bung Edi dulu. Bung Edi. Ya. Ada yang mau sampaikan, Bung Edi? Ya, pertama tentu saja ini kita prihatin ya. Tapi Anda setuju dengan apa yang disampaikan tadi? Bahwa ada dugaan rekayasa, saya nggak tahu mulai dari mana, tapi dari kasus ini untuk hukuman ringan dan bahkan bebas. Dan yang korban yang meninggal tidak akan pernah kemudian mendapatkan keadilan. Ya, pertama adalah kalau kita lihat, saya melihat memang betul kata Bang Rasman. Jadi kasus ini sebetulnya, ini antara pengacara dan oknum itu bermain di bawah, mengatur mereka ini. Kalau terjadi demikian, yang terjadi adalah harus ada pengawasan yang kuat dari seorang Kapolres. Harus ada pengawasan yang kuat terhadap Kapolda. Kalau Kapolda mungkin terlalu tinggi. Tapi Kapolres punya tanggung jawab terhadap apa ini. Jadi kalau misalnya terjadi, ada permainan, ada persengkongkolan misalnya. Apa yang terjadi kemarin kalau kita lihat, itu kalau saya melihat ini munculnya dari pengacara. Mengajak bagaimana caranya, seperti ini bagaimana caranya, ya ada upaya-upaya itu kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya terjadi. Dan Anda meyakini bahwa uang yang besar itu diambil oleh pengacara? Kita tidak tahu apakah mereka ya, tapi yang pasti adalah ini terjadi karena ada persengkongkolan antara pengacara dan juga oknum di sana. Kebetulan ya, korban mungkin Kapolresnya nggak tahu. Tersangkanya orang berpunya. Iya, karena melihat bahwasanya tadi kan disebutkan pasal 338. 338 adalah ancaman hukumnya 15 tahun penjara. Ya. Kalau pakai 359 itu sangat ringan. Itu maksimal 5 tahun. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nanti bisa juga karena tadi udah ada damai, ini bisa diselesaikan. Oke, kita lihat dulu sebentar. Saya ingin putarkan dulu, ada pemberian uang ya. Saya nggak tahu uang atau apa. Kita akan putarkan. Saya minta untuk putarkan, ya. Dari nanti tolong Bung Tony jelaskan karena ada Bung Tony juga kalau tidak salah di sini. Kita lihat ini.
Ini ada Evelyn. Oke. Satunya dari sini ya. Nama. Tanda tangannya sini. Iya. Sekalian bisa menjelaskan Bung Tony, silakan. Ya, ini Pak Radiman ya menandatangani itu karena untuk bisa nerima 300 juta itu harus menandatangani dua, ya satu surat perdamaian, yang kedua surat pencabutan laporan. Enggak, siapa? Siapa yang memberikan 300 juta kepada siapa untuk apa? Ya, itu dari istrinya Arif Nugroho yang pakai masker tuh. Itu yang tersangka ya? Ibu Nur Aiti itu. Tersangka, ya, tersangka yang pakai memberikan masker itu istri 300 juta kepada Pak Radiman. Kepada Pak Radiman dan langsung. Ibu Nur. Untuk apa diberikan 300 juta? Ya kompensasi lah, uang perdamaian lah. Ya, jadi uang perdamaian. Ya, uang perdamaian. Atas kematian anak dari Radiman dan Ibu Nur. Ya, agar laporan itu dicabut lah. Agar laporan dicabut. Ya. Nah, ini kan maaf ya, Bung Aiman. Sebentar, Pak. Saya dengarkan dulu, bentar. Sementara saya foto aja dulu ya. Nah, ini Evelyn. Oh, ini yang sebelah kanan Evelyn ya. Paling belakang ini Evelyn. Yang menggunakan blazer. Baju warna hijau telur asin lah. Ya, ini yang telur asin ya. ini. Okay. Ini Evelyn Doharsi, Galung. Pengacara dari Arif Nugroho dan Bayu. Ya. Nah, yang pakai masker itu istrinya Arif Nugroho, dia mengaku paling sebelah kiri ini ya, sebelah kiri layar ya. Sebelahnya adalah istri ya, tersangka. Yang pakai masker istrinya Arif Nugroho, dia mengaku istrinya Arif Nugroho. Dan ya, klien kami menerima 300 juta itu karena istrinya Arif Nugroho mengaku suaminya kerja di bengkel. Di bengkel? Iya. Di bengkel motor, pekerja biasa. Maksudnya? Ya, artinya saya kaget setelah saya tahu ternyata anak angkatnya bos Frodia kan begitu. Jadi waktu itu mengaku orang biasa-biasa saja. Dan gitu. kita nggak tahu apa yang benar, mana yang salah. Ya. Dan ini dilakukan kapan? Ini 2 Mei. 2 Mei 2024. Oke, sudah lama ya. Anda sudah cukup lama juga berarti mendampingi. Lama. Sebelum saya nangani kasus Pina ini dulu sebenarnya. Oke. April. 27 April saya terima kuasa. Iya. Dan Anda di sini kalau seandainya ini terjadi kan berarti selesai semua kasusnya. Nah, saya sama Evelyn ini sebenarnya sependapat bahwa sejak awal ya. Iya. Perdamaian ini tidak menghentikan proses hukumnya karena deliknya delik biasa. Oke. Nah, tapi kan saya tidak tahu nih upaya Evelyn ke sana. Yang penting begini, karena klien saya sudah memutuskan mau untuk berdamai dengan kompensasi 300 juta, maka konsekuensinya harus menandatangani surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Begini. Nah, setelah itu ya. Ini fakta baru, ini hanya baru kita tampilkan. Makanya saya menarik nih. Tapi sebentar, kalau mau ngomong dulu lah, silakan. Ya, setelah itu ya Evelyn ini ya mungkin ya menghadap penyidik atau melobi atau bagaimana ya saya tidak tahu. Tapi kami ini saya meminta kepada klien saya Pak Radiman, ini kasus lanjut meskipun berdamai, percaya saya bilang tidak akan berani penyidik menghentikan. Jadi satu lagi nanti kalau nanti dipanggil paling ke persidangan. Sebelum ke Anda, saya ke Bu Romi mau menyampaikan sesuatu. Bu Romi silakan. Baik, bagi kita semua di sini ada rekan-rekan pemerhati, ada rekan-rekan praktisi di sini. Kita belajar untuk profesional. Apa yang Anda? Ini baru pertama kali kita sampaikan ini. Gimana menurut Anda, Bung Romi? Ya, kita belajar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat karena ini disaksikan semua oleh masyarakat ya di Republik ini. Kepada Kang Tony hadir di sini selaku kuasa hukum dari FA. Yang jelas-jelas ini sudah ada perjanjian, ya kesepakatan. Kalau dalam pasal 4-nya, kalau kita bacakan, para pihak setuju dan sepakat bahwa setelah perjanjian ditandatangani tidak akan ada lagi tindakan-tindakan hukum. Saya pikir Kang Tony juga harus profesional ya. 1338 Perdata sudah tegas mengatakan bahwa perjanjian itu adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Nah sekarang kapasitas Kang Tony mengulik-ulik lagi perkara ini apa? Berarti tidak konsisten dengan perjanjian ini. Oke, jadi begini Bang Romi, itu uang 300 juta sudah disertai dengan perjanjian yang tidak akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum.
Kita harus konsisten kayak gitu loh. Ini kan disaksikan seluruh masyarakat. Berlakulah sebagai seorang praktisi official mobilnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu ditegaskan lagi, tidak boleh ada lagi bahasa dicekok-cekokin itu. Ya, karena itu tidak berdasarkan data. Ya, yang ada adalah sama-sama menggunakan keikhlasan. Kalau dicekokin berarti ada pihak yang satu yang menolak, satu yang memaksa. Sementara ini adalah kesepakatan bersama untuk menggunakan, mengkonsumsi, ya. Ketiga, perlu saya sampaikan, kalaupun memang perkara ini berjalan, kita tidak boleh bersaudon kepada polisi. Kita harus positive thinking juga. Kenapa kita harus positive thinking? Ya, proses sangkaan pembunuhan ini harus dibuktikan memenuhi unsur apa tidak. Itu melalui proses lidik dan sidik. Intinya perlu waktu yang panjang, yang sampai sekarang mungkin, ya, saya positive thinking nih ke polisi, mungkin perlu pembuktian bukti, alat-alat bukti yang cukup untuk memajukan perkara ini. Sementara perkara tentang eksploitasi anak itu sudah berjalan, sudah lengkap, sudah terpenuhi unsur-unsur dan alat bukti yang dimiliki, sudah cukup untuk P21. Itu kita harus konsisten. Baik. Ya, perlu saya jelaskan juga, yang disangkakan itu pasal 76I, ya, Junto 88 dan atau 76J ayat 1 Junto 89. Jangan anggap remeh pasal ini. Pasal ini, ya, 76J ayat itu seumur hidup ancaman hukumannya. Ya, pasal 76 itu 10 tahun. Ya, jadi saya pikir tidak ada yang dilewatkan. Ini semua berjalan. Baik, Bu Romi. Tapi ini terungkap semua ini. Ya, ini terungkap semua. Artinya pemberian 300 juta itu untuk perdamaian, tidak mengusik-ngusik lagi di ranah hukum. Betul ya? Saya udah nggak sabaran nih. Oke. Ya. Sebentar, Bung Tony. Saya dulu. Pak. Ya, ini ditonton publik. Iya. Ya. Saya jawab ya. Kalau memang sudah ada perdamaian, tidak kulik-kulik, kenapa harus kulik-kulik lagi? Baik. Ya, baiknya diam saja, saksikan. Kalau memang perdamaian itu tidak membuahkan SP3, ya sudah, jalani saja. Intinya seperti itu. Maaf ya, kami bukan mendampingi tersangka ini dari awal penyidikan, tapi kami masuk dari P21. Tapi sebagai selaku praktisi, kami bicara by data, ya. Iya. Kami bicara by data. Dan Anda punya perjanjiannya tadi ya. Oke. Anda mau bantah dulu nggak, Bung Tony, perjanjian itu? Sebentar ya, Bang Rasman ya, biar nyambung. Jadi gini. Nggak, Anda mau bantah dulu nggak perjanjian itu bahwa 300 juta ada klausul pasalnya tadi bahwa tidak akan mempermasalahkan kerana hukum. Ya, jadi yang sekarang, iya atau tidak itu? Yang sekarang melanjutkan perkara itu kan penyidik, bukan saya. Ya, tapi pasal itu ada. Ada. Oke, baik. Ada, cuma kan di situ ada kalimat menjamin tadinya. Kalau menjamin itu nanti ya disalahkan ketika proses masih lanjut. Oleh karenanya saat itu saya coret klausul yang menjamin. Kenapa saya katakan? Kenapa saya katakan ini dicoret ya? Karena yang berwenang untuk menghentikan dan melanjutkan itu penyidik, bukan klien saya. Oleh karenanya dicoret. Artinya setelah perdamaian itu terjadi, silakanlah itu kewenangan penyidik. Nah, saat itu kami pasif nunggu saja. Kalau memang dipanggil lagi ya kami datang. Kalau memang di persidangan ya kami datang. Nah, pada tanggal 24 September, sebentar ya Bang Hasan. 24 September 2024, kami dapat panggilan lagi dari Polres Jakarta Selatan. Ternyata setelah diperiksa, saya tanya, Pak ini perkara lanjut? Oh lanjut ini. Waktu itu AKBP Gogo Galesung ya, kasatnya. Sejak 24 September 2024, saya mengetahui perkara itu lanjut karena berkasnya mau dilimpahkan ke kejaksaan. Itu. Jadi saya tidak tidak memungkiri perdamaian itu, tetapi karena ini delik biasa, ya biarkanlah itu nanti hakim yang memutuskan. Itu. Intinya ada 300 juta dan ada perjanjian di mana tidak akan melanjutkan proses hukum. Nanti kita akan ke Bung Rasman, ke Pak Ketua Harian Kompolnas. Sesaat lagi kami akan segera kembali di Rakyat Bersuara.